Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari acara ini pulang ke rumah dalam keadaan dibersihkan, disucikan dari segala dosa-dosanya, sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang hadir di majlis zikir, majlis kita bukan majlis senda gurau, majlis kita bukan majlis lagha sia-sia, majlis kita majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dari majlis ilmu ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Segala nikmat yang diberikan Allah pada hari ini kita tidak mampu membalas, kita tidak mampu menghitungnya. Cukup kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terempah kayunya, sendalnya dilempar dengan batu, kayu dan tulang demi dakwah. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tempat lain saya susah menghafal nama yang terhormat Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten. Tapi di Balangan ini mudah mengingat namanya, Bapak Bupati, Bapak Abdul Hadi, dan yang ceramah Abdul Somad. Mohon maaf ini Pak Bupati, sebetulnya ini sudah melanggar kode etik, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi ketika berjalan tadi saya bilang Pak Bupati duluan, kata Pak Bupati silakan Ustaz Somad, saya bilang Bapak duluan. Kenapa begitu? Karena kalau saya duluan saya nggak tahu jalan, takut salah jalan. Keberadaan kita di tengah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan membuat kita dapat syafaat dari kakek mereka. Tadi pada saat sarapan pagi, saya di sebelah kiri saya ada Pak Bupati, di sebelah kiri Pak Bupati ada Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Kapolres ada Pak Sekda, di sebelah kanan saya ada Sayyidi Al-Habib Muhammad As-Sagaf. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Alawi As-Sagaf. Di situ saya melihat bahwa Pak Bupati dikawal oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanannya Habib, di sebelah kirinya polisi. Selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang dalam majelis ilmu, niat utamanya adalah la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Sayyidi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Orang yang dijamin masuk surga dari semua pintu, dari pintu babus sholah, dari pintu babul jihad, dari pintu babul rayyan, dari pintu babul kazimin al-ghaiz, dari pintu babus sadaqah, dari pintu mana saja kau bebas masuk wahai Abu Bakar. Dia berkata, aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Al-Fakir Abdul Somad ke Balangan, niat utamanya adalah menyambung silaturahim dengan para habaib. Wahai para habaib, nanti kalau kalian masuk surga bersama kakek kalian, tolong ingat-ingat Abdul Somad. Karena untuk Pak Abdul Hadi kalian pasti ingat, tapi Abdul Somad yang jauh nun dari Pulau Sumatera, ingat-ingat juga. Mudah-mudahan ketika beliau mengingat saya mengingat jamaah, jamaah mengingat kawannya, sahabatnya mengingat temannya. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian, karena kalau sendirian di surga, untuk apa surga itu seluas langit dan bumi beserta isinya, bahkan lebih luas lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Sekarang ada orang yang mengkapling-kapling surga. Surga itu cuma diisi 3 orang, dia, istrinya, sama mertuanya. Kita mau masuk surga bersama insya Allah, amin.
Semua yang mengaku Allah dan Rasulullah pasti masuk surga. Ini sekarang banyak orang yang tidak yakin masuk surga, padahal Nabi sudah menjamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti akan masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia pasti masuk surga. Cuman dia agak lama sedikit, pesawatnya delay karena transit di neraka. Makanya kita selalu meminta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selesai sholat subuh, 7 kali di awal hari, 7 kali di awal malam. Insya Allah kita tidak transit, langsung ke surga Jannatul Firdaus bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Apalagi di Balangan ini banyak sekali para habaib. Kenapa mereka memilih Balangan? Begitu banyak negeri, kampung, daerah, kota di Kalimantan. Mengapa para habaib banyak? Tentulah mereka menerima, mereka menghadiri, mereka mendatangi karena kebaikan negeri Balangan ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Sama seperti kami di Sumatera, dari ujung Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, turun ke bawah Jambi, turun ke bawah Palembang Sumatera Selatan, turun ke bawah Bengkulu, turun ke bawah Lampung. Di antara negeri pulau ini yang paling banyak zuriat Rasulullah SAW adalah di Sumatera Selatan, Palembang. Mengapa itu mereka pilih? Karena di sana ada keutamaan-keutamaan. Mereka lihat suatu negeri itu dengan basirah, mereka memandang itu dengan busra yang dikirimkan oleh kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balangan negeri beruntung, Balangan negeri bertuah, Balangan negeri yang mendapatkan barakah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mesti kita jaga. Kalau ada majelis maulid, hadir datang. Majelis Barzanji, majelis Dibai, majelis Simtud Durar, majelis Adyaul Lame, majelis apapun namanya, hadir. Demi untuk apa? Demi untuk mempereratkan ukhuwah, mempereratkan silaturahim, mendekatkan diri dengan orang-orang yang alim. Karena orang-orang alim ini bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran memberikan syafaat. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Anak penghafal Quran memberikan syafaat. Qori kita yang alim dengan bacaannya memberikan syafaat. Tuan Qori, guru kami semua, kalau engkau nanti masuk surga karena kealimanmu, karena hafalanmu, karena bacaanmu, jangan lupakan Abdul Somad. Ini saya booking semua dari awal nih sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai masanya nanti yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan, niat kita semuanya tulus karena Allah, melangkahkan kaki datang ke Masjid Al-Akbar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini masjid dari luar tulisannya Masya Allah, Masjid Al-Akbar, masjid besar, tapi begitu sampai di dalam masjidnya sempit. Ini masjidnya memang besar Pak Ustadz, lantai bawah penuh, lantai atas melimpah ruah sampai ngintip dari jendela. Ini bukan salah masjidnya, tapi karena memang jamaahnya mencintai para habaib, mencintai para ahli Quran, mencintai para asatiz, mencintai Ustadz Abdul Somad. Makanya gambar Ustadz Somad dibuat besar-besar, hampir sebesar Pak Bupati, biar supaya orang semua tahu, orangnya boleh kurus, balehonya mesti besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 saja. Di akhir zaman itu nanti banyak fitnah luar biasa. Man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudah aku meninggal nanti di akhir zaman banyak sekali pertentangan, banyak sekali pertikaian, banyak sekali konflik. Orang seperti kena banjir bandang, kalau tidak ada tempat berpegang dia akan jauh, jatuh, dipukul ombak, dihempas gelombang, hanyut, tak ada tempat bertaut.
Tapi kalau dia punya pegangan, apa pegangan itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Begitu yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, begitu yang ada dalam kitab Muwatta Malik. Tapi dalam kitab Sahih Muslim, apa kata Nabi? Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Lalu ada orang yang mencoba membenturkan dua hadis ini. Yang betul itu Pak Ustadz adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dengan para habaib. Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada konflik. Kenapa Nabi mengatakan wa itrata ahli baiti? Karena keluargaku, karena keturunanku. Karena kata Imam Nawawi, litamassukihim bis sunnah. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis yang mengatakan Quran dengan sunnah, Quran dengan ahli bait, dengan para habaib. Karena para habaib berpegang teguh dengan sunnah kakek mereka, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada para habaib. Ngapain saya ikut ulama? Ngapain saya ikut habaib? Habaib manusia, saya manusia. Ulama manusia, saya manusia. Mereka makan, saya makan. Mereka berpikir, saya berpikir. Mereka membaca, saya membaca. Saya bisa baca sendiri, saya bisa pikir sendiri. Tapi ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. Kenapa engkau tidak berkata demikian? Orang bengkel manusia, saya manusia. Orang bengkel makan, saya makan. Mobil saya rusak, saya betulkan sendiri. Meledak. Nabi mengatakan, membacakan ayat Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Dan kita berhusnuzan, para habaib adalah orang yang diberikan Allah pengetahuan. Ada orang yang mewarisi satu warisan saja dari Rasulullah. Apa dia? Ilmunya, tapi darahnya tidak diwarisi. Ada orang yang mewarisi darahnya saja. Para habaib dua-duanya dia warisi. Ada darah Nabi Muhammad SAW dalam tubuhnya, dan ada ilmu Rasulullah SAW dalam akal, hati, dan pikirannya. Memangnya Ustaz Somad nggak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Yang hari ini di sini yang ngaku bukan keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Karena kata Charles Darwin, tidak ada Nabi Adam. Itu hanya mitos dari agama-agama. Kata dia manusia sudah ada sejak awal manusia ada di bumi. Berawal dari dinosaurus, berawal dari makhluk yang besar-besar, lalu kemudian mengalami evolusi, mengecil, sampailah sekarang. Tapi dia lupa, kalau memang manusia ini mengalami evolusi, kenapa tidak berkelanjutan menjadi makhluk yang kecil-kecil lagi, jadi tuyul? Kenapa berhenti sampai pada proses ini? Kita bukan penduduk asli bumi, kita pendatang di bumi ini. Tempat kita aslinya adalah di surga. Makanya saudara kita yang sudah pulang, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sudah kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baiknya. Kalau ada jelek-jeleknya kita sebut juga. Andai benar yang kita ucapkan itu, berarti kita sudah ghibah dan kita dapat dosanya. Maka kita sebut yang baik-baiknya, itu menjadi kenangan, menjadi nasihat dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Ini kan siang Ustaz Somad, betul? Masjid ini kan terang benderang, memang betul. Kalau ini masjid siang terang benderang, kenapa dipakai dua lampu? Ini kan mubazir, buang-buang listrik PLN. Ini biar supaya wajah Ustaz kelihatan putih. Ini direkam lewat video. Kalau lampu ini dimatikan, nanti orang nonton lihat, oh ini Ustaz Somad radikal yang wajahnya hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya di masjid, ceramah Ustaz Somad direkam. Di mana-mana biasanya kamera yang cuma satu, jadi saya fokus. Ini jadi saya mesti berkeliling, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari. Nggak tahu kamera ini entah mana yang hidup, entah mana yang mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ceramah Ustaz Somad direkam, setelah direkam disimpan, habis itu di share, di upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Gunanya tak lain tak bukan supaya untuk kenang-kenangan diulang-ulang lagi. Sebetulnya jamaah ini sudah sering ketemu Ustaz Abdul Somad, cuman di alam gaib. Hari ini dia mau melihat dalam bentuk nyata, oh itu Ustaz Abdul Somad. Kelihatannya waktu di YouTube itu lebih tua ya. Sekarang kelihatannya muda, bukan muda, karena tadi habis makan mande. Apa namanya? Mandai. Saya dikasih tahu Habib Muhammad As-Sagar, Ustaz Abdul Somad ini ada khas dari Balangan. Begitu saya cicipi, saya rasa, saya makan pakai nasi tumpeng, sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Hai saudaraku dimanapun berada, kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Balangan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan tinggalkan majelis ilmu. Makanya tadi ketika saya tanya, kata Habib, alhamdulillah Ustadz Somad, majelis kita tetap hidup, majelis kita tetap semangat, majelis tetap semarak, semua para habaib ada majelis, semua abah guru kita punya majelis ilmu. Jangan sampai tidak hadir majelis. Kenapa? Karena sampai sekarang setan belum pensiun. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini majelis ini? Tiap hari ada majelis, tiap hari ada maulid, saya nggak mau datang. Nanti ada masanya istirahat, berhenti. Kapan Pak kita berhenti majelis Pak? Nanti kalau malaikat maut sudah mencabut nyawa, nggak usah datang lagi. Tapi selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama napas masih berhembus, selama darah masih mengalir, datanglah ke majelis. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Ini selama jantung berdetak, begitu darah mengalir ke otak, turun ke mata, ke telinga, ke tangan dan kaki, maka mengalir jugalah bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, depan belakang kanan kiri atas bawah luar dalam. Begitulah seriusnya setan untuk mencari pengikut. Makin banyak pengikutnya, makin untung dia, makin berhasil dia membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Jadi kerja setan ini lebih kurang mirip juga dengan multi level marketing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengaji, dekat dengan para abah guru, dengan para habaib, kalau mau buat dosa terbayang wajah mereka. Aku tidak orang soleh, tapi aku ingin duduk bersama orang-orang soleh, supaya ketika malaikat mencatat mereka, aku pun ikut mendapatkan limpahan barokahnya. Kita mesti berprinsip demikian. Anak kita bawakan kepada para habaib, kepada para abah guru. Kenalkan mereka dengan ulama, mintakan doa, usapkan kepalanya. Sebagaimana dulu seorang perempuan bernama Ummu Sulaim membawakan anaknya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan tanah, aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan unta, aku hanya bisa membawakan anakku. Nama anaknya Anas bin Malik. Didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi untuk Sayyidina Anas kepada Abdullah bin Abbas. Tapi untuk Anas bin Malik apa kata Nabi SAW? Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anak cucu keturunannya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia sebagai penghuni surga. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa hadir pada kesempatan taklim ini menjadi anak-anak yang menjadi pencinta para guru, para habib, para ulama, insyaallah. Dari kecil sudah dibiasakan dia. Anak-anak itu nanya, itu siapa di depan ma? Itu Habib. Itu di depan siapa ya? Itu adalah abah guru. Nanti kalau kamu sudah dewasa, muliakan mereka, dekatkan mereka, jauhi perbuatan maksiat. Jangan sampai anak lebih kenal penyanyi dangdut daripada ulama. Jangan sampai anak lebih hafal musik yang merusak iman, akidah, akhlak daripada menghafal sholawat Nabi. Itulah mengapa tadi ada sahabat-sahabat kita dari Anasyid membawakan sholawat lengkap dengan hadrahnya. Saya cuma dengar suaranya. Grup hadrahnya mana? Masya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma qadaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahan
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk, gendang kan, pukulkan gendang itu ke telinganya, insya Allah hilang setan-setannya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang masyarakat ini ngajinya sudah dengan habaib, dengan abah guru, tapi begitu anaknya nikah, yang hadir keyboard tunggal, penyanyinya pakai rok pendek, malu kita menceritakannya di depan para habaib, para alim ulama. Tapi itu insya Allah di Balangan sudah tidak ada lagi. Betul? Dulu memang pernah ada, tapi sekarang udah ninggal semua. Majelisnya mesti majelis yang mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bupatinya cinta kepada para habaib, maka yang hidupkan itu majelis. Kalau bupatinya cinta kepada para ulama, maka yang diundang pengajian itu ulama. Tapi kalau sudah hobinya mabuk, sakau, perbuatan maksiat, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa kami. Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Azab di atas azab. Pada Allah dia tak takut, pada rakyat dia tak sayang. Mudah-mudahan Balangan ini jauh dari pemimpin seperti ini. Mereka ini takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua, insya Allah. Doakan, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta doa suami yang soleh, karena kalau suamimu soleh, banyak perempuan lain ingin yang mau dan ibu belum tentu mau berbagi. Jangan minta anak yang soleh, karena kalau anakmu saja yang soleh, anak orang lain belum tentu soleh. Tapi kalau kau minta pemimpin yang soleh, satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Balangan ini tetap mendapatkan pemimpin soleh. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika padang mahsyar, panas terik, tidak ada kipas angin, tidak ada atap, tidak ada kubah, tidak ada naungan. Ketika itu ada 7 golongan yang dapat naungan. Satu di antaranya, yang pertama bukan ustadz, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Pertanyaan mungkar nakir, pertanyaan malaikat lama sekali. Tapi kalau dia bisa amanah, menggunakan jabatan kekuasaan menolong agama Allah, maka insya Allah dia akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, solihin, bersama orang-orang yang soleh pada masa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan hanya sekedar minta doa anak soleh, jangan hanya sekedar minta suami yang baik, jangan hanya sekedar minta istri, pasangan hidup qurrata ayun, sejuk dipandang mata, tapi doakan supaya Balangan tetap mendapatkan pemimpin yang adil. Balangan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Abdul Somad ini sudah tua, orang yang umurnya sudah 40 tahun itu sudah tua. Kemarin saya tausiah di Banten, ketemu dengan seorang kiai sudah tua, umurnya di atas 70-an. Kemudian dia nanya, Ustaz Somad umurnya berapa? Saya bilang saya lahir 1977, sekarang 2022, umur saya 45 kiai. Oh sudah tua ya. Kenapa gitu kiai? Orang yang di atas 40 itu sudah tua, malaikat maut sudah mengintai-intai Abdul Somad. Kenapa waktu Covid kemarin Ustaz nggak mati? Karena orang Balangan meminta supaya datanglah dia ke Balangan. Ya Allah, doa orang-orang soleh ini, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa. Allah masih izinkan kita bertemu. Mestinya saya datang 2019, 2020, 2021, op semuanya. Alhamdulillah 2022 Covid pulang kampung, hand sanitizer masih ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Balangan ini dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, banjir bandang, wabah penyakit. Orangnya murah rezeki, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Tapi yang namanya ajal kan sampai masanya tiba kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng setengah mati. Mati jangan takut. Semua orang mengatakan kau mati, semua dokter spesialis mengatakan kau mati. Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati. Semua orang mengatakan kau sehat, semua orang mengatakan kau hebat, tapi kalau mati kata Allah, sedang bersujud pun mati, sedang ceramah pun mati, sedang baca Quran pun mati, sedang khutbah pun mati, habis minum kopi pun mati.
Jangan kopi lah Pak Ustadz, kami minum kopi. Habis minum teh pun mati. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mati jangan takut, tapi mati jangan dicari. Itu namanya cari mati. Saya tidak mau selesai pengajian ini tiba-tiba jamaah nanti pulang nggak pakai helm. Ditanya sama Pak polisi di lampu merah. Oh, saya lupa, di Balangan belum ada lampu merah. Ditanya sama Pak Kapolres, kenapa kamu nggak pakai helm? Kenapa nggak ikut aturan lalu lintas? Kalau belum mati, kata Allah, nggak mati Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres, memang nggak mati, tapi kena tilang. Saudara yang dimuliakan Allah, ini namanya ikhtiar dan usaha. Kalau nanti kita sudah mati menghadap Allah, apa yang akan kita tinggalkan? Bagaimana dengan para habaib dan ulama? Kalau kami sudah kembali menghadap Allah, siapa yang menggantikan kami? Alhamdulillah, 10 anak Balangan dikirim ke Tarim Hadramaut, Darul Mustafa, Rubat Tarim, belajar di Ahqaf University, belajar bersama Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Mereka lah yang akan pulang ke Balangan melanjutkan dakwah Islam. Allahu Akbar. 10 anak Balangan dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Saya mendengar langsung dari Habib, dari Pak Bupati Ustadz Somad, 10 anak dikirim ke Mesir, 10 dikirim ke Yaman. Waktu Habib Zaki ngomong begitu tadi, jantung saya sakitnya minta ampun. Kenapa? Saya dulu berangkat nggak ada peduli bupati sama sekali. Pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput, seperti hantu. Tiket, oh, ya salah Ustadz sendiri, kenapa nggak buat proposal? Saya buat. Yang terhormat Bapak Bupati saya Abdul Somad dapat beasiswa dari Al-Azhar, 100 anak Indonesia, aku satu di antara yang lulus, mohon bantuan tiket. Besok disuruh datang ke Badan Amil Zakat Nasional, silakan datang. Almarhumah ibu saya pun datang, dikasih duit 200.000. Waktu itu $1 20.000 karena krisis moneter. Tapi kalau saya teruskan cerita menyakitkan ini, anak-anak muda akan berkata, derita lo kali. Maka beruntung kalian anak-anak muda dari Balangan, mau belajar ke Mesir, diantar, dikasih tiket, ditanggung beasiswa, mau belajar ke Hadramaut Tarim Yaman, diberikan beasiswa. Setelah pulang, belum lagi yang di pondok pesantren di Dalwa Pasuruan, Darul Lughah wa Da'wah. Maka kalau ada anak-anak di Balangan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, itu bukan lagi salah Basnas, bukan lagi salah Bupati, bukan lagi salah Pemda. Memang ini anak tidak layak untuk hidup di atas dunia. Tapi rasa-rasanya semua anak-anak di Balangan ini insya Allah menjadi anak yang siap menyambut tongkat estafet dakwah ke depan insya Allah. Allahu Akbar. Orang tuanya memberikan nasihat yang baik, ada program tahfiz Quran, pondok pesantren ada. Kenapa kamu tidak jadi anak baik? Karena tidak ada pesantren, tidak ada habib, tidak ada abah guru, tidak ada tahfiz Quran, tidak ada program beasiswa. Di daerah lain boleh berkata begitu, tapi di Balangan ada habib, ada abah guru, ada pesantren, ada majelis, ada maulid, ada beasiswa. Tidak ada alasan anak Balangan untuk tidak menjadi orang baik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak muda ini dirusak kepalanya oleh narkoba, ganja, sabu-sabu, khamar, pergaulan bebas, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, berbagai macam merusak kepalanya. Tapi hari ini kepala anak-anak kita terjaga, terpelihara. Masukkan anak kita ke pondok pesantren yang dibina, yang dibimbing oleh para habaib dan alim ulama yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya karena ragu-ragu, bimbang-bimbang, karena berita di medsos yang luar biasa. Yang baik ada 99, yang salah hanya 1. Lalu kau hukum yang 1 itu menjadi generalisir. Sungguh kau orang yang zalim. Memang sekarang berita-berita ini luar biasa. Berita tentang ustadz jahat melakukan pelecehan seksual di pondok pesantren. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Alhamdulillah ada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah ada Bapak Ketua Kiai Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah ada Ketua Rabithah Alawiyah para habaib. Jadi siapapun ustadz yang datang berceramah ke Balangan mesti melalui screening, mesti fit and proper test melalui 3 lembaga ini. Yang pertama Majelis Ulama Indonesia, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Rabithah Alawiyah. Karena orang Kalimantan Selatan ini baik-baik, menghormati habaib, menghormati ulama, tapi banyak juga orang yang niat tidak baik, ingin menggunakan, memanfaatkan, mencari-cari kesempatan.
Saya sarankan siapapun yang mau datang mesti ada rekom dari MUI, mesti ada rekom dari Basnas, mesti ada rekom dari Rabithah Alawiyah untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Karena orang-orang baik ini nanti akan teraniaya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kekuasaan masih ada, tanda tangan masih laku, jabatan masih panjang, pakai itu APBD untuk mengirim mahasiswa ke Timur Tengah, pakai itu tanda tangan untuk membangun Islamic Center, pakai untuk menolong majelis-majelis tahfiz Quran. Nanti sampai masanya ada kemauan, keinginan, tapi jabatan sudah tak di tangan, nasi sudah jadi tai ayam. Nah, apalagi yang mau bisa dilakukan? Kalau hanya sekedar puasa sunat, alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin puasa sunat, Bapak Bupati kami rajin baca Quran, Bapak Bupati kami rajin hadir tahlilan. Itu bukan amal bupati, itu amal ibu-ibu. Siapapun bisa baca Quran, siapapun bisa tahlil, siapapun bisa puasa sunat, tapi ada sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh siapapun. Siapa dia? Pakai tanda tangan untuk menolong masjid, menolong pesantren, menolong dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Pak Bupati, mengirimkan dai-dai ke pedalaman yang dikontrol, yang diatur jadwalnya oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Dikirimkan para alim ulama untuk mengajarkan Islam. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia sudah dapat pahala jihad fisabilillah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tercatat sebagai orang yang ikut jihad. Kenapa? Karena dia menyiapkan tombak anak panah, menyiapkan pedang, menyiapkan baju besi, menyiapkan kuda, maka dia mendapatkannya. Bapak Bupati bukan Habib, Bapak Bupati bukan ulama, tapi kalau mensupport dakwah ini tercatat sebagai orang-orang yang berjihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ini nasihatnya untuk semua, untuk para jamaah sampai, untuk para pemimpin sampai. Tapi kami ini kan bukan ulama Pak Ustadz, kata Pak Dandim dan Pak Kapolres. Kami ini bukan Habib Pak Ustadz, seragam kami bukan jubah, kami nggak pakai sorban. Justru kehadiran kalian di masjid menjadi pesan yang luar biasa. Polisi dengan baju tentara, ibu-ibu bisa menunjukkan ke anak-anaknya, nah coba lihat itu, Kapolres datang ke masjid, Dandim datang ke masjid, bapakmu baru jadi hansip udah nggak ke masjid. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung, saya khawatir juga ini Hansip se-Indonesia nanti mensomasi ceramah Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak perlu ceramah, kalian tidak perlu tabligh akbar, kalian cukup dengan seragam kalian. Maka kami sudah cukup bangga melihat berada di dalam masjid rumah Allah. Subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang. Babin Kamtipmas, Babinsa, itu sudah luar biasa. Kalian latihan azan, kalau tidak ada muazin terlambat, hujan lebat, kalian yang azan, mungkin jamaah lebih ramai datang. Hayya 'alas salah, gak ada jamaah yang datang. Tapi kalau azannya hayya 'alas salah, rupanya yang azan Babinsa, pasukannya langsung mengatakan siap, semuanya datang ke masjid. Itulah mengapa masjid dulu ramai. Kenapa? Karena imamnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi, Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Meninggal Umar, Sayyidina Utsman ibn Affan Dzunnurain. Meninggal Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemimpin yang berada di depan, maka semua ramai. Kalau sudah bupati datang, sekda datang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala hadir semuanya. Begitulah ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Mengapa orang Banjar itu semuanya Islam? Kalau sudah disebut Banjar, semuanya Islam. Karena Sultan Suryansyah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mengapa kalau sudah disebut Aceh semuanya Islam? Tidak ada orang Aceh yang tidak Islam. Karena yang pertama kali sultan yang bersyahadat di Nusantara adalah Mera Selu, namanya Mera Selu, tidak Islam. Suatu ketika di saat malam dia tidur, tiba-tiba datang orang berjubah berpakaian putih meludah ke mulutnya. Begitu terbangun Mera Selu sudah bisa membaca Quran, dan dia berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh,
meninggal tahun 1297 Hijrah. Saya sampai ke makamnya, tertulis di makamnya, Al-Malikus Saleh, raja yang saleh, Sultan Aceh yang pertama, disebut dengan Serambi Makkah. Kalau sudah pemimpinnya dekat dengan ulama, kalau sudah pemimpinnya cinta kepada Nabi, maka rakyat akan mengikut. Rakyat ini mudah, apa yang dilakukan pemimpin, itulah yang akan mereka lakukan insyaallah. Adapun dosa kita di masa lalu, siapa yang tidak pernah dosa? Siapa yang tidak pernah salah? Ustaz Abdul Somad itu tidak ada silap, tidak ada salah, tidak ada dosanya. Abdul Somad ini yang paling banyak silap, salah dan dosanya, dan kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.